Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya, yaitu Dian Rama 13. Oke, di sini saya akan mereview kembali materi tentang karakteristik dan prinsip pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik atau ciri khas dari pembelajaran tematik. Karakteristik pembelajaran tematik atau ciri khas dari pembelajaran tematik ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Pengalaman di sini adalah anak memahami konsep-konsep yang telah mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam melaksanakan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Pembelajaran tematik lebih menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang akan mempengaruhi kebermaknaan belajar siswa. Ketiga adalah kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa, sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami langsung apa yang dipelajarinya dengan mengaktifkan lebih banyak indera daripada hanya mendengarkan guru yang menjelaskan materi. Keempat adalah membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Keterampilan berpikir siswa di sini sama halnya dengan berpikir kritis. Berpikir kritis dapat membantu siswa untuk mengevaluasi suatu masalah. Di sini, guru perlu mengajarkan siswanya untuk belajar berpikir. Kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Maksudnya adalah siswa diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan kreativitasnya dalam keterampilan sosial. Siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan aspek terhadap gagasan orang lain. Keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Karena dengan adanya keterampilan sosial, siswa dapat berinteraksi dengan orang lain atau temannya. Jika siswa tersebut tidak memiliki keterampilan sosial, maka dia tidak akan bisa membawa dirinya dalam lingkungannya. Oke teman-teman, tadi sudah dibahas tentang ciri khas pembelajaran tematik. Sekarang kita akan bahas manfaat pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan tema. 1. Dengan menggabungkan beberapa kompetensi dasar dan indikator serta isi mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Kedua, siswa mampu melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab atau isi materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat bukan tujuan akhir. Ketiga, pembelajaran menjadi utuh sehingga siswa akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi yang tidak terpecah-pecah. Di sini kita kembali ke pemilihan tema atau topik. Karena dengan adanya tema atau topik, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. 4. Dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin meningkat. Dengan adanya pemanduan antar mata pelajaran, maka penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat karena pembelajaran tematik adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan tema-tema tertentu. Maka dalam pembahasan tema itu ditinjau dari berbagai mata pelajaran. Menurut Depdiknas 2006, sebagai model pembelajaran sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, pembelajaran tematik mempunyai karakteristik antara lain berpusat pada siswa.
langsung, pemisahan mata pelajaran, tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa, dan menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Karakteristik pembelajaran tematik menurut Depdiknas 2006. Pertama adalah berpusat pada siswa. Pembelajaran tematik berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak berperan sebagai fasilitator. 2. Memberikan pengalaman langsung. Pembelajaran tematik dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Ketiga adalah pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam pembelajaran tematik, pemisahan antara mata pelajaran tidak begitu jelas. Fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Pembelajaran tematik menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah bersifat fleksibel. Pembelajaran tematik bersifat luas atau fleksibel, di mana guru dapat mengaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya, bahkan mengaitkannya dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan di mana sekolah dan siswa berada. Keenam adalah hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Siswa diberi kesempatan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Ketujuh adalah menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Menerapkan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan sangat efektif untuk dilakukan. Rekomendasi bahwa pembelajaran hanya berorientasi pada keberhasilan kognitif saja, sementara potensi guru sangat kreatif dan inovatif, sehingga disarankan agar para guru terus mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya. Sekarang kita akan membahas prinsip-prinsip dasar pembelajaran tematik. Ada 4 prinsip yang menjadi dasar pembelajaran tematik. Yang pertama adalah prinsip penggalian tema. Prinsip penggalian tema merupakan prinsip utama atau fokus dalam pembelajaran tematik. Artinya, tema-tema yang saling tumpang tindih dan ada yang keterkaitan menjadi target utama dalam pembelajaran. Kedua adalah prinsip pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Ketiga adalah prinsip evaluasi. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Bagaimanapun suatu kerja dapat diketahui hasilnya apabila tidak dilakukan evaluasi. Keempat adalah prinsip reaksi. Dampak pengiring atau nuturan efek yang penting bagi perilaku secara sadar belum tersentuh oleh guru dalam KBM atau kegiatan belajar mengajar, karena itu guru dituntut agar mampu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sehingga tercapai secara tuntas tujuan-tujuan pembelajaran. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa serta tidak mengarahkan aspek yang sempat
yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dengan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan ke permukaan hal-hal yang dicapai melalui dampak penilaian tersebut. Sekarang kita akan bahas satu persatu dari 4 prinsip yang baru saya sebutkan tadi. Pertama, kita mulai dari prinsip penggalian tema dalam pembelajaran tematik. Ada 7 poin. Penggalian tema dalam pembelajaran tematik yang pertama adalah 1. Tema hendaknya tidak terlalu luas, namun mudah dapat digunakan untuk memadukan banyak mata pelajaran. Kedua, tema harus bermakna. Maksudnya ialah tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal siswa untuk belajar selanjutnya. Ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologi anak. Keempat, tema dikembangkan harus mewadahi sebagian besar minat anak. Kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi di dalam rentang waktu belajar. Keenam, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan kurikulum yang berlaku serta harapan masyarakat atas relevansi. Dan yang ketujuh adalah tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Berikutnya, prinsip pengelolaan pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Pengelolaan pembelajaran dapat optimal apabila guru mampu menempatkan dirinya dalam keseluruhan proses. Artinya, guru harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator dan mediator dalam proses pembelajaran. Berikut kita masuk ke prinsip evaluasi dalam pembelajaran tematik. Evaluasi pada dasarnya menjadi fokus dalam setiap kegiatan. Dalam melaksanakan pembelajaran tematik, diperlukan beberapa langkah positif, yaitu pertama adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri atau self-evaluation atau self-assessment di samping bentuk evaluasi lainnya. Kedua adalah guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Kemudian adalah prinsip terakhir yang akan kita bahas, yaitu prinsip reaksi dalam pembelajaran tematik. Guru harus bereaksi terhadap aksi siswa dalam semua peristiwa, serta tidak mengarahkan aspek yang sempit, melainkan ke suatu kesatuan yang utuh dan bermakna. Pembelajaran tematik memungkinkan hal ini dan guru hendaknya menemukan kiat-kiat untuk memunculkan kebermasalahan hal-hal yang dicapai. Itulah hasil review dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.